teman saya. Teman kayaknya. Oh, Iya. kaget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah meringankan langkah kaki kita. Allah beri kita kenikmatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Juga Allah berikan kepada kita nikmat dengan kita bisa melanjutkan durus atau pelajaran, kita mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan ini selalu kita syukuri, karena ini sesuatu yang tidak semua orang dapatkan dan pahalanya cukup besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah berikan kemudahan untuk dapat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan surga itu mahal harganya, Pak. Surga itu tidak murah. Kalau seandainya surga itu murah, maka para sahabat tidak perlu untuk berjuang. Kalau seandainya surga itu murah, tidak perlu kemudian para sahabat harus mengorbankan nyawanya. Kalau seandainya surga itu murah, tidak kemudian Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk kemudian bersama-sama naik ke kapal. Jadi surga itu mahal, tapi itu mudah didapatkan bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini harus kita syukuri. Harus selalu kita syukuri keadaan ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat ini tidak semua orang dapatkan. Kita kemudian Allah bangunkan untuk kita bisa sholat subuh berjamaah, itu tidak semua orang terjadi. Hanya kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala saja kemudian bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka kalau kita bandingkan, betapa banyak yang hari ini mungkin masih tidur di rumah, belum sholat subuh pun, bukan kemudian sholat subuh berjamaah. Artinya ini harus kita syukuri, supaya kemudian Allah berikan taufik lagi, kemudahan untuk kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan nabi kita ini, dengan kekasih Allah ini, dan kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, yang mana Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran, tapi kisahnya tidak terlalu banyak. Kalaupun nanti kita baca di kitab Qisasul Anbiya
yang dikarang oleh Ibnu Katsir itu hanya 2 halaman saja. Tapi bukan berarti kemudian ketika tidak banyak disebut bukan berarti beliau tidak mulia. Karena ada sekitar 142.000 nabi, ya, yang kemudian tidak semuanya disebut dalam Quran. Ada sekitar 313 rasul yang hanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala 25 orang yang wajib kita ketahui dan wajib kita hafal namanya. Masa hanya 25 kemudian berat kan? Coba kalau Allah kasih 100 misalnya, atau Allah kasih 1000, nggak selesai itu Quran kan? Maka kemudian hanya Allah ceritakan 25 nabi dan rasul. Artinya di 25 itu pun belum semuanya rasul. Ada yang kemudian nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah tentu nabi. Nanti juga kita akan jelaskan apa perbedaan rasul dengan nabi. Contoh lagi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, beliau tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan ceritanya. Yang kemudian terjadi sejarah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Artinya bukan berarti kemudian tidak disebut namanya dalam Quran atau sedikit disebut namanya kemudian tidak mulia. Siapa nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran? Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak disebut. Tapi dalam satu riwayat Nabi Musa juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Maka artinya kemudian tidak serta-merta ketika sedikit disebut namanya kemudian mengurangi kemuliaan daripada nabi atau rasul. Maka kalau kita melihat sejarahnya Nabi Idris ini, beliau masih keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau adalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena beliau melanjutkan perjuangan ataupun ajaran daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau pun ketika diangkat menjadi nabi itu mengajarkan keturunan Adam. Dalam artinya bahwa ketika itu manusia belum terlalu banyak. Walaupun posisinya sudah ribuan tahun kemudian terjadinya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Idris. Dan sebelum Nabi Idris ini ada diutus, sebelumnya ada nabi namanya Nabi Syith, dan itu masih satu garis keturunan daripada keturunan Nabi Idris alaihissalam. Dan Syith ini adalah anak Nabi Adam yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan keturunannya daripada Qabil. Dan kita tahu kisahnya Qabil dan Habil ketika Allah ceritakan وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ini sejarahnya cukup panjang dan sangat terkenal. Ketika kemudian Allah memerintahkan dan ceritakanlah, bacalah tentang cerita 2 anak Adam. Yang pertama lahir itu ada saudaranya, salah satunya yaitu Habil, kemudian ada Qabil. Karena memperebutkan wanita. Kemudian Allah perintahkan untuk saling memberi satu pengorbanan kepada Allah yang paling baik. Dan ceritanya masyhur. Dan Nabi Idris itu keturunannya daripada keturunan Habil. Kalau yang Qabil itu pertama kali pembunuh pertama di dunia. Ya. Dan Syith ini adalah keturunan satu garis dengan Nabi Idris nanti sampai kepada Nabi Adam. Dan Nabi Idris ini pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena umur Nabi Adam lama. Umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Kira-kira kalau kita dikasih umur 1000 tahun ngapain, Pak?
Ya kan? Bingung kan kalau kita dapat umur 1000 tahun kan? Nabi Adam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1000 tahun, dan kurang lebih Nabi Idris hidup bersama Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 308 tahun. Jadi ketika berarti sudah mulai tua Nabi Adam. Dan ketika kemudian diangkat Syith sebagai nabi, sebelum kemudian Nabi Adam alaihissalam ini meninggal, kemudian diturunkan suhuf atau lembaran-lembaran daripada Allah Subhanahu wa taala tentang syariat Islam. Jadi kalau ada pertanyaan, memang dulu agama Nabi Adam itu agama apa? Sama, semuanya adalah agama Islam. Makanya Allah katakan dalam Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Sama, semua agama yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu adalah agama Islam. Yang berbeda apa? Syariatnya, cara ibadahnya yang berbeda. Tapi semua kesatuan para nabi, para rasul itu membawa adalah tauhid. Semuanya membawa itu. Karena ketika terjadi yang pertama kali penyimpangan adalah tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya binasa satu kaum itu karena syirik, Bapak Ibu. Semua kisah-kisah daripada kaum satu masa itu semuanya dibinasakan karena mereka dusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kejadian di zaman Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak ada yang mau beriman atau kemudian menolak kedatangan Nabi Muhammad, semua manusia ketika itu, maka selesai manusia di muka bumi ini. Tapi kemudian Allah kirim Nabi kita, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku ridhai agama bagi kalian adalah agama Islam. Maka ketika Allah menurunkan agama ini supaya kita selamat, Bapak Ibu, supaya Allah selamatkan kita, maka dengan cara kita kemudian berislam. Gak ada yang menjamin kemudian, hatta anak Nabi pun gak ada yang menjamin mereka itu bisa selamat. Contohnya siapa? Anak Nabi Nuh. Ketika kemudian dipanggil sama Nabi Nuh, qala ya bunayya rkam ma'ana, wahai adinda, ayo bersama saya naik ke kapal. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung karena gunung akan melindungi saya dari banjir. Gak ada yang menjamin, Bapak Ibu. Nah, kemudian Nabi Idris alaihissalam ini, kalau kita kemudian baca, coba kita baca kemudian daripada keturunan beliau dalam nasabnya adalah Idris, atau nama lain daripada beliau Anuh bin Yarid bin Mahalil bin Qainan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Syith itu anak Nabi Adam, termasuk anak Nabi Adam yang kedua selain kemudian Qabil dan Habil. Dari keturunan Habil Syith ini. Artinya salah satu anak Nabi Adam, Syith itu yang kemudian diangkat menjadi nabi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Nabi Adam, yang pertama kali kemudian nabi di muka bumi, kemudian setelah itu Syith, kemudian setelah itu Nabi Idris alaihissalam. Ini masih semuanya nabi. Baru nanti setelah Idris diangkatnya Nuh alaihissalam sebagai rasul. Jadi kalau kita tanya apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Kalau nabi itu tidak membawa syariat baru, kalau rasul itu membawa syariat baru. Berbeda dengan syariat yang lama. Tidak sama. Ya, ada juga yang kemudian sama tapi beda caranya.
Contoh berpuasa. Apakah sebelum puasa Ramadan ada puasa? Ada. Tapi caranya yang berbeda. Ya. Ini kita akan bacakan kitabnya. Itu tadi adalah mukaddimah daripada Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris ini kalau dalam sejarahnya itu adalah beliau penulis pertama yang bisa menulis, itu beliau. Di dunia ini yang punya ilmu tentang tulisan itu Nabi Idris alaihissalam. Walaupun dulu itu belum ada pena. Masih menulisnya misalnya di atas bebatuan, masih kemudian menulisnya di atas pelepah-pelepah pepohonan, masih menulisnya di atas kulit-kulit. Belum ada pena kayak sekarang, ya. Mari kita kemudian baca kisah Nabi Idris alaihissalam dalam kitab Qisasul Anbiya. Mudah-mudahan bisa selesai. Enggak banyak ya. Qala Allah Ta'ala واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Arti bahasa Indonesianya, dan sebutlah dan ceritakanlah Muhammad fil kitab, di dalam Al-Quran. Berarti Nabi Idris ini disebut dalam Quran. Idris, innahu, Idris itu adalah sesungguhnya dia kana siddiqan, adalah orang yang sangat jujur. Nabiya, dan dia juga adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan telah kami angkat dirinya ke tempat yang tinggi. Jadi di mana Nabi Idris posisinya? Di langit keempat. Jadi beliau dalam riwayat yang sahih, beliau diangkat ke langit yang keempat, kemudian beliau diwafatkan di sana. Jadi kalau sekarang Pak ilmu astronot perlu kita pakai macam Elon Musk gitu ya, harus naik begitu? Enggak, Nabi Idris diangkat, dibawa sama Allah ke langit keempat. Sama diangkatnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, yang kita percaya bahwa dalam akidah kita Nabi Isa akan turun nanti ke dunia. Maka Nabi Muhammad beliau tidak khawatir. Saya tidak khawatir dengan umatku, karena setelah aku ini nanti akan turun Nabi kembali, Nabi Isa, untuk memperbaiki umatku. Dan kita percaya itu akidah kita. Fa Idris alaihi salam qad athna Allah alaihi wa wasafahu bin nubuwati was siddiqiyyah wa huwa khanukh hadha wa huwa fi amud nasab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab. Maka Idris alaihi salam telah Allah puji dirinya dan Allah sifatkan dirinya dengan kenabian dan dengan kejujuran. Dan namanya adalah, selain namanya Idris, namanya adalah Khanukh. Jika dalam bahasa Arab selain namanya beliau nama Idris, nama julukan yang lain adalah Khanukh namanya. Ya. Wa huwa fi amudi nasabi Rasulillah, dan dia satu garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab, sebagaimana yang disebut oleh ulama nasab. Jadi kalau ditarik garis keturunan, berarti para nabi itu satu jalur keturunan, Bapak Ibu. Walaupun kemudian nanti terjadinya perpisahan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan atau mempunyai dua putra. Yang satu nanti yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani, yang satu lagi nanti disebut dengan bangsa Arab. Tapi permulaannya semuanya kita ketahui dari Nabi Adam alaihissalam. Wa kana awwalu bani Adam a'ta an-nubuwata ba'da Adam wa Syith alaihi assalam. Dan Idris ini adalah yang pertama dari anak Adam yang diberikan kenabian setelah Nabi Adam dan Syith alaihi assalam, sejahtera di atas keduanya.
Berarti Nabi Idris ini adalah nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Jadi ada salah satu anak Nabi Adam yang bernama Syith. Jadi satu-satunya anak Nabi Adam yang menjadi nabi hanya satu orang. Tapi keturunan setelah itu banyak, 124.000 orang. Yang langsung kemudian setelah Nabi Adam beliau punya anak, yang diangkat sebagai nabi itu adalah satu. Kenapa? Karena Nabi Adam berumurnya panjang. Umurnya 1000 tahun, Pak. Jadi ngapain Nabi Adam selama 1000 tahun? Setiap hari berdakwah, setiap hari menyampaikan yang apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan ke dunia ini. Karena jelas tugas Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik. Coba Pak, kita ini dijudge sama malaikat. Ketika Allah mengatakan bahwa wahai para malaikat, dikumpulkan semua makhluknya, Allah di langit. Wahai para malaikat, sini dulu kita kumpul. Saya mau menciptakan makhluk di muka bumi ini, ya, sebutannya entah apa nanti kita lihat. Dia sebagai khalifah yang memimpin bumi ini. Kok bisa ya Allah? Bukannya orang yang hidup di bumi itu sukanya pertumpahan darah, saling membunuh, berbuat kerusakan. Betul nggak Pak kira-kira itu? Betul kan? Betul memang kita. Kalau kita baik, lebih mulia kita daripada malaikat. Kalau kita jahat, lebih jahat kita mohon maaf dalam tanda kutip daripada binatang. Kita manusia itu ketika merusak nggak tanggung-tanggung, Pak. Tapi ketika juga dia berbuat baik nggak tanggung-tanggung. Jadi sudah ada penggalan. Jadi tinggal kita pilih mau jadi orang baik atau orang jahat. Udah ada itu dari kemudian daripada malaikat, sudah pernah. Kemudian wa dzakara ibnu Ishaq anna awwala man khatta bil qalam wa qad adraka min hayati Adam 300 sanah wa 80 sinin. Dan disebut oleh Ibnu Ishaq adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Dalam artian pena itu macam-macam Pak ya. Bisa pena itu posisinya batu yang kemudian diukir di atas batu juga, itu juga pena namanya. Intinya kalam itu tidak serta-merta pena yang kita hari ini punya, bukan. Kalam itu namanya alat tulis. Terserah bentuknya seperti apa. Mau bentuknya itu dia pulpen kayak kita hari ini, mau dia bentuknya kemudian pensil untuk kita menggambar di iPad misalnya dan seterusnya, itu semuanya namanya kalam. Jadi kalau disebutkan di sini orang yang pertama kali mengerti bagaimana kemudian menyampaikan dalam sebuah tulisan itu adalah Nabi Idris. Dan Nabi Idris alaihissalam ini bertemu semasa hidupnya dengan Nabi Adam alaihissalam kurang lebih selama 308 tahun. Jadi Nabi Idris ini pernah hidup dengan Nabi Adam, pernah istilahnya menimba ilmu dengan Nabi Adam, duduk bersama Nabi Adam itu selama kurang lebih 308 tahun. وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمى لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل فقال إنه كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. Dalam sebuah hadis kemudian disebutkan hadis daripada Muawiyah bin Hakam ketika Nabi ditanya tentang orang yang menulis dengan pasir. Ramel itu atau bebatuan kecil, pasir yang kemudian masih ada batu-batu kecilnya. Disebutkan kemudian Nabi menjawab,
Innahu kana nabiyyun, sesungguhnya itu adalah seorang nabi yang dia menulis sebagaimana kemudian tulisannya itu menjadi kenyataan. Jadi kalau istilah sekarang Pak, ilmu astronomi, ketika beliau kemudian melihat ada bintang, oh ketika beliau ada bintang ini cuacanya begini. Ketika kemudian beliau melihat bulan, bulannya kurang terang, cuacanya besoknya begini. Dulu kan belum ada alat kayak sekarang BMKG Pak, bisa memprediksi kan. Tapi beliau dengan menggambarkan aja di bebatuan atau kemudian di tanah-tanah pasir, itu kemudian itu benar. Jadi kalau misalnya ada perhitungan-perhitungan seperti itu tentang bukan ramalan kemudian ramalan masa depan Pak ya, tapi tentang ramalan cuaca. Karena ramalan masa depan itu nggak ada yang benar Pak. Jangan ada percaya, oh nanti Pak jadinya begini Pak, oh nanti Bapak 2 tahun lagi jadinya begini Pak, nanti kalau misalnya Bapak menikah nanti istrinya begini Pak, mungkin kalau nanti Bapak menikah mungkin cerainya 5 tahun lagi Pak. Nggak usah percaya itu Pak. Ya, itu bukan orang pintar Pak. Ya, kita ini bodohin Pak. Ah itu dia. Jadi jangan sampai nanti kena tipu. Kan banyak sekarang jualan-jualan kemudian baca-baca ayat, yang kemudian ayat pun dia nggak ngerti apa ini yang baca. Dibilanglah, saya bisa melihat masa depan Anda. Masa depan Anda sepertinya suram, tapi kalau Andanya berbuat begini Anda bahagia. Semua yang namanya kita manusia, selama kita mengikuti yang namanya ajaran Allah, bahagia dunia akhirat insyaallah. Jangan perlu ada yang takut. وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Dan tidak ada satupun binatang melata di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Semua kita sudah ada jaminannya Pak, nggak perlu takut. Makanya harusnya ketika terjadinya pembunuhan antara Qabil dengan Habil itu terjadi pertikaian, harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya ketamakan, bahwa yang namanya iri dengki itu nggak pernah sehat. Tahu nggak Pak? Qabil itu dia bukan menyesal karena dia membunuh saudaranya, bukan. Apa coba penyesalannya Qabil? Penyesalannya dia tidak tahu cara menguburi Habil, itu penyesalannya Pak. Dia bukan, ya Allah kenapa saya bunuh saudara saya, nggak ada dia itu sedikit pun Pak. Tapi yang sesal, ya Allah kenapa saya kok bisa lebih bodoh daripada burung. Karena Allah kirim burung. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Kemudian Allah kirimkan 2 ekor burung yang saling berkelahi, salah satunya mati dan kuburkan oleh burung tersebut. Kemudian apa kata Qabil? Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian aku kuburi saudaraku sebagaimana yang dilakukan oleh burung tersebut, dan aku termasuk orang-orang yang menyesal. Ya, menyesalnya kok saya lebih bodoh daripada burung, bukan dia menyesal karena dia bunuh saudaranya. Artinya kalau kemudian ini terjadi bagi kita, makanya hari ini banyak kan Pak terjadinya pembunuhan antara saudara dengan saudaranya, perebutan lahan, perebutan harta, warisan ABCD, banyak kan? Dan kita melihat kok bisa antara saudara dengan saudara kok bisa saling bunuh, padahal saling berkasih sayang harusnya kan? Itu Pak kejadian. Pernah ternyata di awal terjadinya pembunuhan itu bukan antara orang yang nggak saling kenal Pak, orang saling kenal, satu tempat tidur, satu bapak, satu mama. Maka jangan heran kalau kemudian sekarang kejadian seperti itu. Dan juga kemudian malaikat sudah memberitahukan. Makanya iblis itu enggan dia sujud kepada Nabi Adam. Ngapain saya sujud, itu orang terbuat dari tanah kok, makhluknya hina kok, terbuatnya dari tanah, ngapain saya sujud? Saya lebih mulia, saya udah ribuan tahun kemudian saya beribadah kepada engkau, ngapain saya sujud kepada yang baru engkau ciptakan? Tapi tetap aja, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal
فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya ketika Allah mengatakan kepada seluruh makhluk di dunia, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, siapa yang mau membawa amanah ini? Amanah yang berat, Pak. Amanah itu kan berat, Pak, ya. Saking beratnya, Pak, langit, gunung, bumi menolak, Pak. Wa hamalahal insan, dan diambil alih oleh manusia. Banyak nggak, Pak, hari ini legislatif kita yang saling kemudian berseberangan, saling black campaign? Banyak nggak, Pak? Banyak. Ternyata dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini itu sudah Allah gambarkan bagaimana keadaan kita sebenarnya. Tinggal kita mau ikut seperti apa. Wa yaz'umu katsirun min ulama'i tafsir wal ahkam anna awwal man takallama fi dhalik wa yusammunahu harmasal haramisah wa yukadzibuna alayhi asya' kama kadzabu ala ghairihi min al anbiya wal ulama wal hukama wal awliya. Kemudian beberapa ahli sejarah dan biografi mengira bahwa Nabi Idris pula orang yang pertama memulainya, hingga kerap ia disebut dengan Hermes atau ahli perbintangan, ilmu nujum. Tahu ilmu nujum kan, Pak? Yang kita hari ini ada apa namanya, yang Merkurius, apa tuh lagi itu, Santorus, entah apa lagi itu namanya. Karena 12 bintang tuh kan, yang diprediksi ya, kemudian baiknya begini ABCD. Nah, itu ilmu perbintangan atau ilmu nujum namanya. Dan banyak lagi dusta-dusta yang lain disandarkan kepadanya, sebagaimana juga dusta-dusta ini disandarkan kepada para nabi, para ulama, para wali dan orang-orang saleh. Artinya kalau ada tuduhan kemudian bahwa Nabi Idris ini ahli nujum, orang yang bisa memprediksikan masa depan, yang kemudian kalau begini jadinya begini, itu semuanya kebohongan. Karena bertolak belakang dengan apa yang kemudian Allah sampaikan. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling jujur. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan telah kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Huwa kama thabata fi sahihaini fi hadits al-Isra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi fi as-sama' wa huwa fi as-sama'i ar-rabi'ah wa qad rawa Ibnu Jarir an Yunus an Abdul A'la an Ibn Wahhab an Jarir bin Hazim an al-A'mash an Hamr bin Atiyah an Hilal bin Yasaf qala sa'ala Ibnu Abbas Ka'aban wa ana hadirun faqala lahu ma qaulullahi ta'ala fi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya faqala Ka'ab amma Idris fa inna Allah awha ilayhi inni arfa'u laka kulla yawmin mithla jami'i amala bani Adam la'allahu min ahli zamanihi fa ahabba an yazdada 'amalan. Kemudian ayat yang menceritakan tentang wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Kemungkinan besar maksudnya dari tempat itu seperti yang dijelaskan dalam hadis Isra Mi'raj yang disebutkan dalam kitab Sahihain, yaitu bahwasanya Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris ketika beliau berada di langit keempat. Nah, berarti Nabi Idris sekarang posisinya adalah di langit keempat, tapi sudah diwafatkan. Kemudian sudah hidup kembali. Hidup bukan seperti kita manusia hari ini di dunia, Pak, ya. Enggak. Posisi hidupnya berbeda alam. Tapi kok kenapa Nabi bisa lihat? Itu kan kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Jarir juga meriwayatkan, aku pernah mendengar Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa maksud dari firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi?
Kemudian Ka'ab menjawab, ketika itu Nabi Idris diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan mengangkat amalanmu pada setiap hari seperti amalan anak Adam lainnya. Ini menandakan bahwa amalan kita diangkat ke langit. Jadi amalan kita Pak setiap hari itu, atau sering kalau kita dengar dalam hadis, setiap hari Kamis diangkat kemudian amalan kita. Dicatat dengan detail Pak, yang nanti kemudian akan kita pertanggungjawabkan satu persatu. Ya, apakah kita siap? Semua jawaban ada di kita Pak. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Kalau kita nggak selamat, taubat mulai sekarang Pak, karena nanti sana nggak bisa taubat lagi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kemudian kalian dihisab. Karena hisab nanti berat Pak. Kalau hisab sekarang itu masih ringan. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu ketika dia berbuat maksiat, dia akan mencela nafsunya, dia akan mencela dirinya. Wahai nafsu, betapa engkau berani dengan Allah untuk berbuat maksiat kepadanya. Kalau terhadap Allah saja kamu berani, maka betapa besar kufurnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kemudian taubikh nafs namanya. Selalu mencaci maki dirinya, tapi bukan kemudian merendahkan dalam artian tidak lagi bersemangat beribadah. Tapi setelah itu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dalam satu riwayat Imam Tirmizi yang punya Sunan Tirmizi, yang beliau mengumpulkan ribuan hadis, di akhir masa hidupnya beliau menangis karena beliau takut terhadap dosa beliau, dan diriwayatkan juga beliau mengalami kebutaan. Ulama mengumpulkan ribuan hadis, tapi masih bisa menangis karena takut kepada Allah Pak di akhir hayatnya. Apa kontribusi kita terhadap agama Allah ini Pak? Masih kecil, masih minim. Tapi masih banyak dosa yang kita lakukan, bahkan kita seolah-olah gak akan pernah mati. Makanya ahli hikmah mengatakan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Maka berbuatlah untuk duniamu, maka engkau akan merasa hidup selamanya. Maka kemudian kata Nabi, yang paling baik itu adalah mengingat mati. Karena kan gak ada yang menjamin Pak kita di mana kematiannya, dalam keadaan seperti apa, husnul khatimahkah kita, ketika nanti kita berada dalam kubur seperti apa keadaan kita, nggak ada yang tahu Pak. Tapi kalau itu terus kita ingat, insya Allah kemudian kita akan selalu berbuat baik dan akan terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, makanya kita muhasabah diri kita. Ulama saja muhasabah Pak, apalagi para nabi. Ya, apalagi para nabi. Tentu muhasabah mereka makin tinggi Pak. Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah melewatkan malamnya kecuali dengan tahajud. Apa jawaban beliau ketika kemudian ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang sangat dicintai oleh semua makhluk di dunia ini, makhluk yang dicintai oleh penduduk langit, untuk apa kemudian engkau bertahajud setiap malam? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidaklah aku menjadi hamba yang memperbanyak syukur. Dan kita ini Pak, anak Adam ini, itu memang orang yang banyak buat salahnya Pak. Makanya Nabi itu mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salahnya. Bukan satu kesalahan, dua kesalahan Pak, bukan tiga, bukan empat. Banyak kesalahan kita. Makanya caranya bagaimana? Maka orang yang paling baik ketika dia berbuat kesalahan adalah yang paling banyak taubatnya.
Kemudian maka Idris pun berkeinginan untuk menambah amalannya sebelum berakhir masa hidupnya. Jadi dalam kisah di sini disebutkan bahwa ketika kemudian beliau akhir hayatnya, ingin beliau itu amalannya bertambah sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia datang kepada salah satu malaikat. Fa'atahu khalilun lahu minal malaika faqala, "Inna Allah auha ila kadza wa kadza." فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه في إدريس فقال وأين إدريس قال هو ذا على ظهري فقال ملك الموت يا للعجيب بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. Kita lihat tafsirnya. Lalu ia datang kepada salah satu malaikat yang ditugaskan menemaninya di dunia dan berkata, berarti Nabi Idris bisa melihat malaikat, tapi ketika malaikat di dunia Pak, wujudnya adalah wujud manusia. Karena dalam Quran Allah katakan, "Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna 'alaihim ma yalbisun." Dan ketika kami jadikan malaikat sebagai utusan, kami jadikan mereka sebagai seorang laki-laki dan memakai pakaian yang sama sebagaimana manusia lainnya. Karena kalau malaikat dalam wujud asli dikirimkan ke dunia, nggak cukup Pak dunia ini Pak, nggak muat. Karena pernah Jibril alaihissalam menampakkan dirinya dalam keadaan asli, itu hanya sebelah sayapnya aja Pak. Ketika Nabi Muhammad melihat ke atas, ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang, yang nampak hanya Jibril alaihissalam, tertutup dunia Pak. Saking kemudian besarnya makhluk Allah ini. Maka coba bayangkan Pak, sebesar mana kira-kira alam semesta ini. Gak ada jangkauannya. Malaikat itu bukan satu Pak, ribuan seperti Jibril Pak, ratusan ribu. Bahkan dalam sekali tawaf itu Pak, 700.000 sekali tawaf selesai Pak. Tawaf nanti dia di Baitul Ma'mur itu tawaf 7 kali Pak. Udah selesai tawaf, apa kerjanya? Tawaf aja Pak kerjaannya Pak. Ada yang malaikat tasbih aja kerjaannya. Ada yang malaikat tugasnya sujud aja Pak. Kita aja manusia ini, kadang sujud, kadang ruku, kadang lari, kadang loncat kan Pak. Makanya kita, kalau kemudian kita bisa menahan hawa nafsu kita ini, qad aflaha man zakkaha. Yang bisa mensucikan nafsu ini, yang bisa mengendalikan nafsu ini, yang bisa membuat nafsu ini lapar dia, kita bisa kendalikan dia, maka kita lebih mulia daripada malaikat Pak. Karena kita diberi akal, diberi nafsu juga Pak. Kalau malaikat gak punya nafsu. Nah kemudian apa yang terjadi ketika kemudian beliau berkata kepada malaikat tersebut, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku begini. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Maka dari itu berbicaralah kamu kepada malaikat maut untuk mengakhirkan ajalku agar aku dapat menambah amalanku. Artinya nanti tentukan suatu saat aja kalau udah mau ambil bilang. Maka malaikat itu menaikkan Nabi Idris ke atas tubuhnya. Ya, jadi diangkat dibawa di antara dua sayap lalu membawanya ke atas langit untuk dipertemukan langsung dengan malaikat maut. Jadi yang malaikat menemani Nabi Idris ini bukan malaikat maut Pak. Ya, tapi malaikat yang tugasnya hanya menemani Nabi Idris alaihissalam. Ya, ini disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya. Kemudian ketika mereka berada di langit keempat, tak disangka ternyata mereka bertemu dengan malaikat maut di sana. Maka malaikat yang membawa Nabi Idris pun menyampaikan kepada malaikat maut tentang permintaan Nabi Idris. Lalu malaikat maut bertanya, di manakah Nabi Idris sekarang? Malaikat maut berkata, sungguh luar biasa, ya al-ajib, sungguh luar biasa.
Aku baru saja diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Namun tentu aku bertanya-tanya mengapa aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit keempat sedangkan ia tinggal di muka bumi. Maka setelah itu malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Idris di sana. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Nah, artinya Nabi Idris itu minta Pak untuk diwafatkan. Malaikat tolong sampaikan saya ingin dimatikan. Saya tidak mau lagi, takut saya banyak maksiat. Saya sudah mempersiapkan kematian saya. Tolong dicabut nyawa saya ini. Nah, karena Nabi Pak bisa minta Pak, kan gitu ya. Karena saya juga udah nggak sanggup lagi di dunia ini. Saya udah cukup lah. Tolong angkat saya. Pokoknya selesaikan saya hidup saya ini. Ya. Kemudian warawa ibnu Abi Hatim inda tafsiriha wa indahu faqala lidzalika al-malik salli malakul maut kam baqiya min umri fasalahu wa huwa ma'ahu kam baqiya min umri faqala la adri hatta anzur fanadhara faqala innaka la tas'aluni an rajulin ma baqiya min umrihi illa tarfata 'ain fanadhara al-malak ila tahta janahihi ila Idris فَإِذَا هُوَ قَبَضَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. Nah, jadi kemudian juga ada dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan kisah yang hampir sama dengan beberapa tambahan, yaitu Nabi Idris berkata kepada malaikat tersebut, tanyakanlah kepada malaikat maut berapa sisa umurku. Bisa nanya apa ya? Kita bisa nggak nanya apa ya? Lumayan nih kalau bisa nanya, bisa persiapan kan Pak. Kemudian lalu malaikat itu bertanya kepada malaikat maut dengan serta membawa Nabi Idris alaihissalam, berapa lama lagi sisa umur Idris? Nah, jadi ngobrolnya bukan sama manusia Pak, sama malaikat gitu ya. Kemudian malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku memeriksanya. Nah, jadi malaikat maut pun sebenarnya Pak tidak tahu berapa lama umur kita. Tapi فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tapi kalau ajal mereka sudah tiba, maka tidak lewat sedetik pun Pak. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Malaikat pun aja nggak tahu nih umur kita, apalagi kita kan begitu harusnya. Maka apalagi yang kita tunggu? Taubat kita berbanyak Pak. Ya. Oh, misalkan enak ngomong tobat-tobat aja. Yang namanya kita manusia, tentu kita salah, kita tobat lagi Pak. Jadi jangan mengira bahwa istiqomah itu Pak, mohon maaf nih, istiqomah misalnya ya, kita berbuat sholat tahajud misalnya lah, atau kita bersedekah setiap hari misalnya, tiba-tiba ada satu hari kelewat Pak. Wah lewat saya, nggak istiqomah lagi. Nggak begitu namanya istiqomah Pak. Yang namanya istiqomah, yang namanya kita manusia, ada kalanya kita jatuh. Tapi yang namanya istiqomah adalah ketika kita jatuh kita mampu bangkit kembali. Itu namanya istiqomah. Maka istiqomah itu berat. Kalau nggak berat Pak, Nabi nggak mengeluh Pak, nggak curhat sama Allah. Nabi kita Nabi Muhammad curhat sama Allah. Semua para nabi, para rasul itu curhat sama Allah Pak. Nggak ada yang nggak curhat. Semuanya curhat. Nabi kita Nabi Muhammad apa yang gak curhat coba? Ketika perang Badar Pak, apa kata Nabi kepada Allah? Ya Allah, seandainya 317 orang ini hari ini selesai ya Allah, mati semuanya di Badar ini, maka selesai kaum muslimin ya Allah. Tolong hidupkan semuanya ya Allah. Itu curhat Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah turunkan malaikat. فَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan Allah turunkan pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan Allah beri azab kepada orang-orang kafir. Jadi kalau curhat Nabi itu bahaya kalau salah curhat Pak. Apa maksud salah curhat? Ya Allah, tenggelamkan saja kaumku. Ditenggelamkan Pak. Coba kalau Nabi kita waktu ditawarin gunung kan, Muhammad terhadap kaum Taif sudah menzalimi dirimu, mereka lempar bebatuan terhadap dirimu, tubuhmu sampai berdarah, bahkan sampai mengalir darahnya ke tanah.
kakimu sampai lelah berjalan. Apa kata malaikat? Bagaimana kalau dua gunung ini saya lempar aja ke orang-orang Taif? Kalau jawaban Nabi, ya udah lemparin aja dah. Selesai kan? Makanya curhat Nabi itu Pak harus hati-hati kalau Nabi itu ngomong. Karena kalau misalnya ngomongnya A, jadinya A Pak, nggak jadinya B. Makanya setiap sahabat ketika meminta doa kepada Nabi, Nabi yakinkan dulu, betul nggak doa kamu seperti ini? Betul ya Rasulullah. Coba kamu revisi lagi. Gimana? Betul ya Rasulullah. Karena kalau sudah Nabi doa, pasti Allah kabulkan. Baik itu buruk ataupun baik menurut pandangan kita. Kayak cerita Nabi Nuh alaihissalam ketika kemudian Nabi Nuh mengatakan, Ya Allah, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, kaumku itu tidak ada yang mendengarku. Setiap hari, setiap malam aku panggil mereka untuk berislam kepadamu, tapi tidaklah yang terjadi, mereka itu semuanya makin lari. Ya Allah, ya Allah, selesaikan aja ya Allah. Apa coba doanya lagi? Rabbi la tadar 'alal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun, coba doanya, jangan engkau sisakan satupun orang-orang kafir di muka bumi ini ya Allah. Karena kalau engkau sisakan, mereka akan melahirkan hamba-hamba yang menyesatkan orang lain. Makanya Nabi Nuh itu ketika berdoa seperti itu, semua makhluk hidup yang ada di dunia itu semuanya mati, Pak. Makanya Nabi Nuh itu disebut juga nanti di cerita berikutnya Abul Basyarits Tsani, sebagai bapak manusia yang kedua. Karena semua keturunan Adam yang sebelum Nabi Nuh selesai semuanya, Pak. Hanya gara-gara secuil doa tadi, Pak. Coba kalau Nabi Muhammad sampai doa kan, kalau beliau udah putus asa misalnya kan, ya Allah, udah juga saya panggil semua orang di Arab ini, nggak ada yang beriman sama saya ya Allah. Ya Allah, selesaikan aja semua dunia ini ya Allah. Nah, selesai itu Pak, nggak ada lagi manusia itu. Cuma doa Nabi kita alhamdulillah nggak seperti itu. Beliau masih berjuang 13 tahun di kota Mekah dengan cacian, dengan hidaan, dengan dengan perencanaan pembunuhan. Yang Allah selamatkan. Makanya jangan kita kira enak jadi nabi, Pak, enak jadi rasul. Enak ya jadi nabi, nanti tiba-tiba masuk surga. Enggak begitu, Pak, perjuangannya, Pak. Berat, Pak. Kalau memang enggak berat nih, mohon maaf nih, bisa enggak kemudian misalnya Allah terbangkan aja dari kota Mekah langsung ke Madinah, bisa enggak, Pak? Bisa. Ya gimana enggak bisa? Nabi aja bisa Isra dan Mi'raj kok dalam satu malam. Masa hanya perjalanan ke Madinah kok perlu jalan kaki? Tapi itulah proses namanya dakwah, Pak. Perjuangan para nabi, para rasul ini berat. Jangan juga kita kira kemudian, wah enak ya Nabi Idris bisa ngomong sama malaikat, enak ya jadi nabi gitu ya. Perjuangannya berat, Pak. Tidak digaji sama Allah, tapi mereka juga bekerja. Nabi itu perjalanan ke Madinah itu kan, Pak, kurang lebih kan hampir 1 bulan jalan kaki gitu. Beliau harus melewati gunung. Kan kalau kita ke Arab Saudi, kalau kita umrah kan bisa lihat itu, Pak. Kalau kita dari bandara Madinah, kalau kita menuju ke Masjid Nabawi itu lihat gunungnya tingginya seperti apa, Pak. Kalau kita juga perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, lihat, Pak, di sampingnya itu gurun dan gunung. Begitulah perjalanan Nabi. Belum ada jalan kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang kan udah ada kereta cepat kan, enak kita jalannya kan. Nabi nggak begitu, perjuangannya berat. Kenapa sampai kemudian Abu Bakar harus dipatok sama ular? Kenapa harus ada cerita itu kan? Kenapa harus turun ayat? Kemudian, wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, jangan takut. Tapi semua proses itu ketika dilewati dengan sabar, dengan pelan, hasilnya akan maksimal. Sama, proses kita juga sebagai manusia itu prosesnya sabar, Pak, semuanya. Karena lelah di dunia itu memang yang namanya dunia itu memang tempat lelah, bukan tempat bahagia, Pak. Artinya kalau Bapak ingin bahagia setiap hari di dunia ini,
maka tinggal ikuti arahan Allah. Sholat 5 waktu, berpuasa sesuai dengan waktunya, berbuat baik kepada orang, tidak merasa kurang dengan apa yang Allah beri. Kan itu yang baik-baik, maka akan melampahkan dada kita. Perbanyak doa kepada Allah. Karena semua itu akan membuat diri kita lapang di dunia yang sempit ini. Pernah nggak Bapak bilang, ternyata dunia ini sempit ya, ketemunya orang-orang itu aja. Sering nggak Bapak ngomong? Sering kan? Ternyata dunia ini sempit ya. Kok kita kemarinnya di sana, kok sekarang ketemu lagi, kan begitu kan? Sempit, ternyata memang dunia ini sempit Pak. Tapi sempitnya, kita perjalanannya kan harus panjang kan? Coba bayangkan bagaimana alam semesta, Yaumul Mahsyar nanti, kita harus berjalan Pak. Sidratul Muntaha baru sampai ke surga. Panjang gak perjalanan Pak? Panjang Pak. Kalau mau cepat, maka di dunia ini jangan kita banyak buat murka Allah. Maka cepat nanti perjalanan kita menuju surga. Ya. Kemudian terakhir, kemudian ia berkata, Anda bertanya kepadaku tentang seseorang yang usianya hanya tersisa sedikit sekali. Lalu malaikat itu menoleh ke sayapnya, di mana Nabi Idris berada saat itu. Namun ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya tanpa terasa olehnya. Jadi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa adalah seperti itu. Wah, ini kira-kira benar nggak ceritanya? Coba apa kita lihat kemudian kata Ibnu Katsir. Ini riwayat adalah salah satu riwayat Israiliyat. Dan di dalamnya juga terdapat kalimat yang tidak dikenali pada riwayat lain. Jadi jangan nanti Bapak Ibu ketika mendengar cerita Nabi Idris, oh ternyata benar ya, Idris itu tiba-tiba diangkat sama malaikat, beliau bernegosiasi. Pernah nggak Pak dengar cerita? Idris itu mana ada? Dia itu tantang malaikat. Coba malaikat bisa nggak cabut nyawa saya? Nah kalau ada cerita-cerita seperti itu Pak, itu jangan percaya Pak. Nggak boleh juga seorang Nabi itu menantang malaikat, nggak boleh juga. Artinya tidak mungkin ada seorang Nabi yang kemudian harus begitu dialognya. Tapi kemudian salah satu tafsirnya ketika diangkat Nabi Idris alaihissalam, diwafatkan di langit keempat, itu adanya benar ceritanya. Tapi bagaimana proses kemudian dicabut nyawanya, apakah kemudian dibawa malaikat ke langit, itu riwayatnya belum sahih 100%. Karena ketika itu belum ada yang kemudian ada yang menulis seperti hadis. Karena hanya dikumpulin dari cerita, dipastikan dari sejarawan ini, baru kemudian dikumpulkan jadi satu bukti. Oh, ternyata betul tafsirnya beliau diwafatkan di langit keempat. Tapi bagaimana caranya, seperti apa prosesnya, apa dibawa ke langit oleh malaikat, apakah dinaikkan sayapnya, itu belum tentu 100% benar. Ya, tapi Nabi Idris pernah bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj di langit keempat. Nah, apa kemudian pelajaran yang bisa kita ambil terakhir daripada Nabi Idris alaihissalam ini? Bahwa yang namanya menjadi Nabi yang pertama itu berat Pak, tidak gampang. Maka demikian juga kita menjadi seorang da'i. Da'i itu bukan berarti harus bisa ceramah Pak ya. Da'i itu namanya memanggil, mengajak. Kita mengajak saudara kita untuk sholat di masjid, itu juga namanya da'i. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Dan siapa lebih baik perkataannya daripada orang yang berseru kepada jalan kebaikan kepada Allah dan dia mengerjakan amal soleh. Ketika Bapak mengetok pintu tetangga Pak, "Assalamualaikum saudaraku, ayo kita ke masjid." "Wahai saudaraku, ayo kita bareng-bareng sholat jamaah subuh di masjid." Itu Bapak sudah melakukan namanya dakwah. Jadi dakwah itu bukan harus di mimbar Pak. Dan Nabi pun tidak selalu kemudian dakwahnya di mimbar. Gak ada misalnya, mohon maaf nih, Nabi Idris, ayo dikumpulin dulu bisa tabligh akbar baru cerita. Gak ada Pak. Datang ke satu-satu. Datang lagi duduk-duduk, beliau dakwah, "Assalamualaikum semuanya. Mari kita ingat bagaimana kemudian perintah Allah harus kita jalani. Bagaimana agama Allah ini harus kita betul-betul kita amalkan dalam kehidupan kita.
Jangan sampai ibadah kita kepada Allah kita tinggalkan dengan sengaja. Begitu Pak dakwahnya Pak. Nggak ada beliau buat panggung tabligh akbar, nggak ada Pak. Jangan kita bayangkan kayak sekarang. Nggak ada Pak YouTube streaming misalnya ya. Baik seluruh jamaah dimanapun Anda berada, saya Nabi Idris alaihissalam. Jangan lupa ya, kemudian kita itu terus untuk salat, untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa untuk taubat kepada Allah. Nggak ada Pak. Jalan beliau sama kayak Nabi kita di awal-awal dakwah, jalan ke rumah-rumah, jalan ke saudara-saudaranya, jalan beliau pelan-pelan. Nabi Nuh, Nabi lain, semuanya seperti itu. Dakwah pun dimanapun mereka berada. Nabi Yusuf di mana dakwahnya Pak? Di penjara Pak. 2 orang yang ada tawanan, beliau juga dakwah. Wahai saudaraku, siapakah yang kemudian menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah yang satu. Jangan engkau mempersekutukannya. Terus ditanya, kamu bisa apa Yusuf? Oh, saya bisa meramal mimpi. Apa mimpi kamu? Mimpi kamu ABCD, kamu jadinya begini. Kalau kamu jadinya begini ya. Nanti kalau kamu yang selamat, nanti tolong kabari ya ke raja bahwa saya ini tidak salah. Yang salah itu yang memang si Imratul Aziz, saya nggak salah. Tolong sampaikan ya. Lupa dia Pak. Tambah lagi hukuman penjara. Berat kan Pak jadi nabi? Berat Pak. Mau jadi nabi di penjara Pak? Atau coba seminggu gitu di penjara, kemudian dakwah Pak. Kira-kira gimana rasanya? Berat Pak. Kita di pengadilan aja udah ketar-ketir kan Pak, apalagi masuk penjara. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah sabar Pak. Yang namanya hidup di dunia ini, kita akan selalu lelah, kita akan selalu berat. Nggak ada cerita mohon maaf ini ketika kemudian anak muda sekarang ketika menikah bahagia selamanya. Enggak Pak. Ada titian bagaimana kemudian kita jatuh bangkit kembali, jatuh bangkit kembali. Apalagi para nabi. Nggak ada kemudian Nabi Nuh dia nggak boleh kemudian istrinya kafir terhadap dirinya, enggak Pak. Tetap kafir walaupun bukan semua istrinya. Salah satu istrinya kemudian kufur terhadap beliau, tidak mau ikuti dakwah, termasuk anaknya. Sabar beliau sampai minta sama Allah, ya Allah tolonglah ya Allah anak saya, ya Allah jantung hati saya, ya Allah walaupun dia durhaka ya Allah kepada saya dan kepada agamamu, tolong ya Allah selamatkan dia dan bawa dia bersama saya ya Allah. Kata Allah, Nuh innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan amal soleh kamu, gak usah lagi dipertanyakan. Kalau kamu tidak mau jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bodoh. Sabar Pak. Sama kita juga demikian. Hari ini kita hidup di dunia, sabar harus kita tingkatkan. Ya, enak ini Ustaz ngomongnya sabar kan begitu kan? Memang kalau ngomong itu enak Pak, dijalanin yang susah Pak. Maka ketika Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, Allah akan membalas pahala orang yang sabar tanpa ada batas. Pahala orang sabar itu nggak ada batasnya Pak. Sabar kita sholat jamaah 5 waktu di masjid, nggak gampang kan Pak? Gampang nggak Pak? Allahu Akbar langsung jalan masjid gampang nggak Pak? Nggak gampang. Kecuali kalau sudah jadi kebiasaan. Kalau nggak penuh kan Pak masjid kayak hari Jumat kan Pak? Kan nggak penuh kayak hari Jumat kita masjidnya. Sholat subuh menandakan bahwa itu berat. Nah, mudah-mudahan dari cerita kita ketahui tentang kenabian ini, tentang para nabi ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kemudian perjuangan mereka, cara Allah utus mereka menjadi seorang nabi itu tidak kemudian serta-merta gampang hidupnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.